Kita akan bahas persiapan apa aja yang harus kamu siapkan dalam menempuh ujian skripsi. Oke, kita langsung ya. Jadi buat kamu yang sudah ada jadwal ujian skripsinya, nah ini lagi menanti, lagi bimbang, lagi galau, atau lagi mentalnya lagi terganggu nih, lagi bingung bagaimana caranya menghadapi ujian skripsi ya. Sebelumnya saya ingatkan, pertanyaan-pertanyaan dalam ujian skripsi itu apa aja yang ditanyakan sudah saya bahas di video sebelumnya ya, ditonton. Dan dalam video itu juga ada jawabannya, ada kunci jawabannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya bocorkan di mana tempat kunci jawabannya dan cara menjawabnya. Oke, nah sekarang kita akan bahas persiapan apa aja yang kamu butuhkan untuk menghadapi ujian skripsi ya. Oke, yang pertama kamu harus siapkan mentalmu dulu. Jadi mental itu ya istirahat yang cukup gitu ya. Kondisimu prima, sehat, tidak capek, tidak ngantuk. Kenapa begitu? Karena dalam ujian skripsi itu, walaupun kamu sudah belajar matang-matang, kamu sudah coba paham-pahamin semua isi skripsimu, tapi kalau mentalmu terganggu itu bisa bikin berantakan ya. Nah, contohnya apa yang bisa bikin mentalmu berantakan ya? Walaupun kamu sudah belajar nih, sudah paham-pahamin, sudah persiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Tapi misalnya saat kamu ngelihat ekspresi yang dikeluarkan oleh dosen penguji itu yang menunjukkan ekspresi-ekspresi tidak senang atau coret-coret skripsimu, itu mentalmu bisa terganggu. Jadi di awal itu sangat mempengaruhi mentalmu ya. Kamu harus persiapkan mental, jangan terpengaruh sama ekspresi-ekspresi yang dikeluarkan oleh dosen penguji maupun dosen pembimbing. Ya, siapkan mental. Lalu yang kedua, setelah kamu sudah persiapkan mentalmu, ya, hal yang tidak kalah penting adalah kamu persiapkan teman-temanmu. Gimana maksudnya? Jadi minta temanmu itu untuk datang untuk mendukung kamu saat ujian. Ya, walaupun kamu sudah siapkan mental, kondisi badanmu sehat, prima, udah tidak ngantuk gitu ya, sudah paham, karena kehadiran teman-teman dan orang-orang terdekat itu pasti mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ya, kalau kamu sudah siapin mentalmu ya bisa bertambah. Kamu sudah semangat ya semangatmu bisa bertambah. Seperti itu ya. Jadi untuk persiapkan teman ini, jadi jangan sampai sahabat-sahabatmu ini telat datang. Jadi misalnya gini, kalau jadwal ujian itu kan beda kampus beda-beda ya. Ada yang bisa mahasiswanya itu request waktunya jam berapa maunya bisa. Nah, ada juga kampus yang menentukan kalian itu ujiannya jam berapa ya. Nah, kalau jadwalnya kalian bisa tentukan sendiri, berarti kalian itu tentukan jam-jam waktu-waktu yang teman-temanmu kira-kira bisa datang tidak telat. Misalnya kalau kamu tahu temanmu yang suka begadang, ya kamu request ya agak siang atau setelah zuhur atau setelah makan siang ya. Tapi kalau misalnya jadwalmu ditentukan oleh kampusmu, ternyata waktu ujian itu jam 9 pagi atau jam 10 pagi, kamu kasih tahu sebelum hari, tolong dukung ya datang pagi itu, atau 30 menit sebelum waktu ujian itu minta mereka datang ya. Jadi kehadiran teman itu juga sangat berpengaruh dalam lancarnya ujian skripsimu. Lalu kamu siapkan buku catatan atau catatan, tidak mesti di buku tapi catatan ya. Nah, catatan itu apa isinya? Catatan itu isinya tentang jawaban-jawaban, kisi-kisi kunci jawaban. Jadi kamu tanya dulu ke temanmu misalnya, atau seniormu, kakak tingkatmu yang sudah ujian, temanmu yang sudah ujian. Kemarin ujiannya itu kira-kira pertanyaannya apa aja ya. Jangan tanya ke satu orang, tanyalah ke 2-3 orang, karena pertanyaannya itu bisa beda-beda ya. Tanya kira-kira apa jawabannya, tanya kira-kira apa pertanyaannya.
pertanyaan kenapa memilih jenis penelitian ini, kira-kira jawabannya apa gitu ya. Karena jawaban itu harus ilmiah ya, harus ilmiah, bukan alasan-alasan pribadi, tapi alasan-alasan ilmiah. Lalu setelah itu kamu siapkan PowerPoint untuk kamu presentasi. Nah, PowerPoint ini sangat penting ya. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang menyiapkan PowerPoint itu apa adanya. Lalu kesalahan umumnya ya dalam PowerPoint itu, mereka itu isi dari PowerPoint itu seperti skripsinya yang dipindahkan ke dalam PowerPoint itu. Ngerti ya? Jadi panjang lebar. Jadi mereka menjelaskan hasil penelitian itu sambil baca di PowerPoint itu. Itu keliru. Jadi PowerPoint itu isinya inti-intinya aja. Inti-intinya saja. Jadi kalau untuk ujian skripsi dari bab 1 sampai bab 3 itu inti-intinya aja ya. Latar belakangnya itu ya kamu tinggal jelaskan identifikasi masalahnya aja, poin-poin identifikasi masalah apa aja. Lalu objektifnya apa, tujuan itu ya, objektifnya apa untuk mengetahui apa. Lalu grand teorinya, hanya grand teorinya aja yang kamu pakai. Lalu metode penelitian ya yang inti-intinya aja, jelaskan jenis penelitianmu apa, kenapa memilih kuantitatif atau kualitatif. Lalu alat analisis data dan teknik sampling. Nah, untuk bab 4 bisa lebih panjang, bisa agak panjang, tapi tetap hanya inti-intinya aja. Bukan semua isi bab 4 itu kamu pindahkan ke PowerPoint itu. Ya. Jadi, itu bisa mempengaruhi juga mood dosen. Waduh, ini skripsinya dipindahkan ke PowerPoint nih. Kayak gitu kan. Waduh, ini kamu sebenarnya belajar enggak sih? Kamu sebenarnya paham gak sih isi skripsimu? Kok kamu baca di PowerPoint? Kayak gitu. Kok ini isi PowerPointmu kok bab 4-nya di copy semua? Kayak gitu kan. Jadi inti-intinya aja ya. Selain itu di PowerPoint itu kamu persiapkan slide yang semenarik mungkin. Mungkin dengan warna, mungkin dengan transisi, macam-macam ya, yang unik-unik, yang bagus-bagus. Karena dengan tampilan PowerPoint itu juga mempengaruhi moodnya dosen. Ibaratnya nih, kamu kalau ngelihat pemandangan yang jelek sama pemandangan yang bagus kan beda tuh moodnya, ya kan? Kalau kamu ngelihat pemandangan yang bagus kan, wah, kamu seneng banget gitu kan? Jadi persiapkan warna atau transisi, ya efek-efek dalam PowerPoint itu yang semenarik mungkin. Nah, setelah itu kamu harus siapkan fotokopian skripsimu, jelas dong. Jadi ada yang 3, ada yang 4 nih dosennya di depan tuh. Kalau yang 4 kan dosen pengujinya 2, dosen pembimbing 2. Ada yang 3 itu dosen pembimbing 2, dosen penguji 1. Nah, kamu siapkan itu masing-masing fotokopian untuk dosenmu. Dan fotokopian itu yang sudah sempurna. Jangan yang salah, yang formatnya sudah benar, yang sudah mengikuti aturan dari kampus. Ya, yang sudah benar lah semuanya. Kalau ada foto-foto gambar tuh jangan yang hitam putih, printkan dia yang berwarna. Karena itu juga mempengaruhi moodnya dosen-dosen itu ya. Jangan kasih mereka yang jelek. Ibaratnya gini deh, kamu kalau dikasih barang yang masih setengah-setengah sama dikasih barang yang sudah bagus, tentu kan mood kita tuh lebih senang kalau dikasih barang yang sudah bagus kan. Nah, itu mempengaruhi moodnya dosen juga. Oke? Jadi siapkan print-printan atau fotokopian skripsimu yang sudah benar, yang sudah sempurna, sudah lengkap. Lalu, hal yang tidak kalah penting juga nih, hal yang tidak kalah penting ya. Biasanya kan kalau dalam ujian skripsi itu mahasiswa diwajibkan atau memang diharuskan gitu ya. Jadi ada makanan kecil untuk para dosen ya. Nah, ini lumayan berpengaruh dalam jalannya ujian skripsimu. Jadi makanan yang kamu sediakan atau jajan-jajanan yang kamu sediakan itu sebaiknya kalau bisa itu yang disukai oleh para dosen. Ya, jadi saat dosen itu masuk ke ruangan tuh, kalau sudah ngelihat kotak jajan atau kotak makanan di mejanya itu, kalau ternyata yang dia suka, waduh itu saat mereka masuk ke ruangan tuh langsung moodnya sudah bagus. Itu kan karena mereka seneng. Tapi kalau misalnya dosen tuh ngelihat, waduh ini kotaknya saya enggak suka jajannya nih. Nah, itu bahaya juga. Karena kita realistis aja ya. Sebenarnya dosen itu bukan pengen dibeliin makanan atau bukan minta makanan yang enak-enak.
Tapi ini kan namanya ruangan formal ya. Ruangan formal itu ya kita ibaratnya kita ngundang orang. Kayak kita ngundang orang ke rumah kita ya harusnya kita kasih mereka sajian yang paling enak, sajian yang mereka sukai. Itu kan kalau ada tamu ke rumah kan pasti kita tanya tuh mau kopi atau mau teh. Itu kan kalau mereka pilih kopi atau teh ya kita buatin mereka seenak mungkin. Nah, seperti itu. Ini ruangan formal jadi ya ibaratnya kita harus menyediakan apa yang mereka suka. Lalu selanjutnya ya, kalian jangan lupa minta restu, minta doa kepada orang tua. Ya, kalau anak-anak kos-kosan nih, ya udah telepon orang tuanya bilang, "Saya mau ujian, tolong didoakan." Ya, mungkin sehari sebelumnya gitu ya, supaya didoakan, supaya lancar, supaya diberi kemudahan seperti itu ya. Jadi jangan sampai lupa minta restu orang tua, karena doa orang tua itu pasti diijabah gitu, pasti bakal dikabulkan sama Tuhan. Selain minta doa oleh orang tua dan juga minta doa ke teman-teman yang tadi ya, kamu juga harus doa sendiri gitu loh. Misalnya nih malamnya itu besok paginya ujian ya, kamu minta doa, sholat. Biasanya kalau di Islam nih sholat tahajud ya, tapi kalau nggak bisa bangun sholat tahajud ya kapan aja kamu berdoa sendiri gitu, minta kemudahan, minta kelancaran, dengan bahasa simple, dengan bahasa gampangnya minta aja supaya dosen itu tidak memberikan soal-soal yang susah-susah gitu ya, minta ya supaya diberi kemudahan, tidak dikasih pertanyaan yang sulit-sulit seperti itu. Lalu kalau kamu mau tahu bagaimana suasana di dalam ruangan ujian skripsi, saya sudah bongkar di video sebelumnya ya. Kamu nonton tentang bongkar rahasia suasana dalam ujian skripsi. Di sana saya sudah gambarkan bagaimana sih sebenarnya di dalam ruangan ujian skripsi itu. Oke, sampai situ dulu pembahasan kita ya. Jadi dipahami semuanya ya. Harus kamu persiapkan semuanya yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa subscribe seperti biasa, like dan komen, bagikan ke temanmu semua. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.